terkait Indonesia mayoritas Muslim. Ini menjadi sebuah esai bagi kita. Kalau saya ketika dihadapkan kepada teman-teman akademisi atau bahkan ketika saya mengajar di depan para mahasiswa, saya mengatakan bahwa saya tidak selalu percaya bahwa Indonesia mayoritas Muslim. Kenapa? Ini ada yang menarik. Ini pendapat dari Abdullah Ahmad An-Naim, ya. Beliau adalah pemikir Muslim asal Sudan. Tidaklah selalu dapat menyatakan bahwa Indonesia adalah negeri dengan populasi Muslim terbanyak di dunia. Karena orang Islam di Indonesia memiliki pemahaman dan praktik keislaman yang berbeda, yang sebagiannya justru tidak akan dianggap bagian dari tradisi Islam oleh Muslim di belahan dunia lain. Bahasa ini adalah saya searah dengan pemikiran yang saya sampaikan dimanapun saya berada, bahwa saya tidak begitu yakin di Indonesia mayoritas Muslim. Kenapa? Kita sebagai juru dakwah yang selalu beraktivitas baik dalam berorganisasi, kadang-kadang nimbrung di dunia politik, terlebih lagi di dunia pendidikan. Lebih-lebih lagi kita selalu jalan satu arah kepada arah yang lain, satu waktu dengan waktu yang lain. Ternyata betul memang. Kalau waktu sholat, apakah di antara mereka itu selalu mengerjakan sholat? Atau kita dalam berkendaraan misalnya di kereta, saya selalu memperhatikan dalam perjalanan bisa satu hari satu malam, bisa memperhatikan sesama satu dengan yang lain. Karena memang keyakinan awal mereka mayoritas Muslim, ternyata ketika kita memperhatikan sekian jam dalam perjalanan itu, mana sholat mereka? Kapan mereka berwudu atau minimal bertayamum? Dan saya kan melihat secara langsung. Ini menjadi sebuah fenomena dalam hidup dan kehidupan kita di Indonesia. Makanya kalau kita simpulkan dalam hal ini memang menjadi sebuah polemik dalam bermuslim ini. Karena bagaimanapun juga seorang muslim itu minimal dia selalu menjaga sholatnya. Karena itulah menjadi pedoman hidupnya. Karena itulah mencapai kebahagiaannya. Minimal sholat. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan pekerjaan apa yang afdal, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? As-shalah ala waqtiha, salat pada waktunya. Atau minimal kita mengetahui waktu-waktu sholat dan kita selalu mengerjakannya. Seperti itu. Kalau dalam kereta, berkendaraan seperti di bis misalnya, atau justru saya pernah mengalami di salah satu bank yang ada bank di Depok ini. Ngantri mulai jam 11 siang sampai jam 5 karena menjelang Idul Fitri, makanya di mana-mana sudah banyak yang ditutup. Ternyata apa? Itu sajadah yang disiapkan dari pihak bank. Hanya satu atau dua orang saja yang sholat, mengerjakan sholat zuhur. Bisa dibayangkan. Kan kita bisa memperhatikan bahwa mereka mayoritas adalah penduduk orang Indonesia yang Depok. Di mana tentunya terlihat apakah mereka sholat atau tidak. Inilah yang mengarah nanti terkait masalah toleransi juga. Toleransi dari sisi apa? Toleransi adalah ketika ada waktu yang memang kita bisa melakukan sholat, maka di situ kita mengerjakannya. Ketika waktu-waktu kita, ya, kita manfaatkan dalam safar, maka ada yang namanya jama takdim, jama takhir, jama qasar dan sebagainya. Itu kan sebuah solusi-solusi dalam beragama ini. Kalau kita memahami itu, berarti kan kita mengerjakan. Apakah mereka tidak mengerjakan sholat kemudian karena pemahaman agama mereka? Dalam hal ini adalah Islam. Kan tentu juga tidak. Karena kita yakin di mana-mana yang namanya mereka itu memahami bahwa sholat adalah wajib tiang agama. Ini yang disebut dengan Indonesia apakah betul mayoritas Muslim? Atau juga sebaliknya, ada tradisi-tradisi, kultur-kultur, ya kan? Kemudian perilaku-perilaku orang Indonesia yang menyimpang kalau dikatakan oleh Abdullah Ahmad An-Naim. Karena memang ajaran Islam itu kan adalah murni.
Al-Islam sholihun likulli zaman wa makan. Islam itu sempurna dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan, akan menghadapkan, ya kan? Akan mendatangkan yang namanya kemaslahatan. Dan sebaliknya, setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendatangkan sebuah kemudaratan. Ini kan akal pikiran yang sudah Allah desain dan kita bisa memikirkan itu. Mana manfaat, mana yang tidak bermanfaat. Tarkuhu ma la ya'ni. Dia berusaha untuk membuang jauh-jauh dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Para pendengar penerbit Gemala yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu hal yang menjadi PR kita. Sesuatu hal yang bagian dari kita ini ditugaskan. Apa itu? Terkait masalah beristihad. Nah, di sini kalau kita melihat perlunya dibuka istihad. Muhammad Abduh 1849 sampai 1909 mengatakan bahwa hendaknya kita berhati-hati membaca buku-buku tafsir karya para mufassir sebelum kita. Karena buku-buku tafsir tersebut ditulis pada alam dan tingkat intelektual masyarakat tertentu yang belum tentu sama dan serupa dengan suasana dan tingkat intelektual umat di zaman kita sekarang ini. Sebelum acara ini tadi saya sempat foto di hadapan tafsirnya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Saya pernah melihat beliau walaupun secara tidak langsung ketika belajar di Mesir dan mengikuti kajian-kajian tafsir di televisi yang sering menggunakan bahasa amiyah atau bahasa umum pasaran gitu. Dan banyak kita, khususnya orang Indonesia, agak kewalahan untuk memahami bahasa-bahasa beliau. Tetapi ketika sudah dibukukan tentunya sudah menggunakan bahasa formil. Itu tafsiran-tafsiran itu banyak dikaji terkait masalah apa? Hal-hal yang sifatnya kontemporer. Di sana tertulis ada istilah-istilah kontemporer. Kalau dalam peperangan itu ada pistol, ada senjata, ada nuklir, ada bom, ada tank dan sebagainya. Berarti kan ia adalah seorang mufassir masa kekinian. Dan itu sebenarnya yang kita cari gitu. Ini yang dimaksud dengan Syekh Muhammad Abduh. Jangan sampai kita selalu kembali kepada hal-hal yang klasik. Seperti halnya kita sang khotib misalnya. Selalu berkhutbah di atas mimbar ketika salat Jumat. Kalau kita selalu membacakan karya-karya orang dulu, berarti kan kita apa? Tidak berorientasi ke depan untuk membacakan masa depan kita, para pendengar kita. Itulah perlunya kita berintelektual, berwawasan luas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mengantarkan masyarakat secara umum juga berpengetahuan luas juga. Dan itulah ada sebuah kepekaan bagi seorang juru dakwah. Bagaimana kepekaan itu bisa diterima? Salah satunya adalah dengan banyak berdialog, berdiskusi, membaca buku. Lebih-lebih dia banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dan terus berdoa. Dengan bahasa-bahasa itulah sebenarnya menambahkan cakrawala berpikirnya dan keluasan dalam berpikirnya. Kalau seorang ustaz, seorang juru dakwah berwawasan luas, dia akan pasti mengarah kepada yang disebut dengan toleransi. Lagi-lagi kita bahas ini. Dia menghargai satu pendapat dengan pendapat yang lain. Ketika ada cara yang berbeda dalam berwudu misalnya, dia selalu memperhatikan, merenung. Bisa jadi dia membuka kajian fikih lagi. Bisa jadi ada mazhab-mazhab yang memang membicarakan hal itu. Nah, ini. Karena bagaimanapun juga yang namanya berfikih itu selalu identik dengan bertoleransi. Yang namanya berfikih itu adalah mengilustrasikan kesempurnaan dalam ibadah kita, dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai kesempurnaan itu berarti kan kita selalu menggali dan menggali. Itulah sabda Rasulullah Muhammad SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kebaikan, maka terus dia akan mendalami agamanya. Dengan itu dia mencapai sebuah kesempurnaan.